adik-adik, selamat pagi. Wah, kalian tahu nggak hari ini hari apa? Kalian pasti udah tahu kan, hari ini adalah hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan. Jadi Tuhan kita bangkit. Nah, Tuhan kita bangkit berarti kita harus lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan beribadah. Tuhan berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Lause ingin mengajak kita mengangkat sebuah lagu pujian. Rayakan, Yesus rayakan. Kita tepuk tangan kita semangat. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Nah, adik-adik, telah tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, Lause mengajak kita semua untuk mengangkat sebuah lagu pujian. Anak Allah, Yesus namanya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sambil bertepuk tangan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah Yesus.
Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Ikuti misuan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu baik bagi kami. Saat ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kami manusia. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini Mison mau ajak kita sekalian untuk mendengarkan kisah firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelumnya pasti anak-anak sudah mendengar cerita minggu yang lalu atau sudah ikut ibadah sekolah minggu lalu. Minggu lalu kita bercerita tentang penderitaan Yesus. Hari ini Mison bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mison akan bacakan firman Tuhan pagi hari ini. Yang punya Alkitab di rumah, buka ya, kita baca sama-sama atau bisa mengikuti Mison baca. Lukas 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan hari ini. Hari ini Mison mau cerita tentang kebangkitan Yesus. Anak-anak sekalian, sebelum Yesus bangkit, kisah firman Tuhan sebelumnya tentang Yesus menderita. Mengapa Tuhan Yesus itu menderita? Mengapa dia harus dicambuk? Mengapa dia harus dihukum? Padahal kan Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Kenapa dia yang adalah orang benar itu mengalami penghukuman? Iya, benar sekali, karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Akibat penderitaan yang dia alami, Yesus harus disalibkan. Kemudian Yesus mati.
Nah, sesudah 3 hari Yesus mati, bagian firman Tuhan tadi bercerita bahwa ada sekumpulan perempuan-perempuan yang mau pergi ke kubur Tuhan Yesus. Untuk apa ya? Oh, mereka membawa rempah-rempah, membawa minyak-minyak wangi untuk diberikan kepada mayat Tuhan Yesus supaya tetap berbau harum, ya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sampai di kubur Tuhan Yesus? Kubur itu sudah terbuka. Hah? Kubur terbuka? Iya, kubur Tuhan Yesus bukan seperti kubur kita sekarang. Kubur Tuhan Yesus itu seperti gua batu. Jadi di dalam gua itu mayat Tuhan Yesus diletakkan lalu ditutup dengan batu besar. Nah, ditutup. Lalu tidak ada orang yang bisa masuk ke situ. Untuk masuk ke situ batu itu harus digulingkan dulu. Nah, siapa yang bisa menggulingkan? Yang pergi ke sana semua perempuan-perempuan. Wah, tetapi ketika perempuan-perempuan itu pergi ke sana dan mereka sampai di kubur Yesus, mereka terkejut. Hah? Mereka terkejut. Apa yang terjadi? Firman Tuhan tadi yang Misan baca untuk kita, mereka melihat batu besar yang menutupi kubur Tuhan Yesus itu sudah terguling. Dia sudah berpindah. Jadi sudah ada pintu untuk masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus itu. Wah, mereka terkejut. Mereka berpikir, siapa ya yang menggulingkan batu itu? Tapi mereka tidak terlarut dalam pikirannya. Mereka langsung lari cepat-cepat masuk ke dalam kubur. Ketika mereka masuk ke sana, mereka melihat, wah, mayat Tuhan Yesus tidak ada, ya, tidak ada lagi mayat kemarin dibaringkan di atas batu itu, ya, tapi ini tidak ada lagi, mayatnya hilang. Hah? Apakah betul-betul hilang? Mereka di situ berpikir, termenung, perempuan-perempuan itu berpikir, apakah mayat Tuhan Yesus hilang ya? Kok tidak ada di tempatnya? Padahal kami sudah mau datang untuk memberikan rempah-rempah, bunga-bunga, kasih minyak wangi supaya tidak bau tapi tetap harum. Tapi nggak ada mayatnya. Kemana ya? Waktu mereka lagi bingung, mereka lagi mikir-mikir kemana mayat Tuhan Yesus, tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan kepada mereka. Malaikat datang dan bertanya, mengapa kamu mencari dia yang sudah bangkit atau yang sudah hidup dari antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Wah, ketika mereka mendengar hal itu antara percaya dan tidak percaya. Tetapi mereka sungguh-sungguh percaya. Kenapa? Karena yang menyampaikan itu kepada mereka adalah malaikat Tuhan, utusan Tuhan yang datang kepada mereka untuk memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Kabar gembira itu setelah diterima oleh perempuan-perempuan itu, langsung mereka senang dan cepat-cepat mereka lari berjumpa dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lagi berkumpul. Waktu itu mereka masih sedih. Kenapa mereka sedih? Karena Tuhan Yesus disalibkan dan sudah mati meninggalkan mereka. Mereka sedih. Tapi perempuan-perempuan itu datang dan berkata, hai teman-teman, sini, kami ada kabar sukacita, kami ada kabar gembira. Kalian mau tahu apa yang terjadi ketika kami pergi ke kubur Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburnya. Dan malaikat Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Murid-muridnya tidak langsung senang. Mereka berpikir, iya nggak ya? Betul nggak ya Tuhan Yesus bangkit? Mereka tidak percaya. Tetapi ada seorang murid Tuhan Yesus yaitu Petrus. Dia cepat-cepat bangun dari tempatnya lalu dia lari ke kubur Tuhan Yesus untuk melihat, untuk membuktikan benar atau tidak apa yang dikatakan oleh perempuan-perempuan itu. Ketika Petrus sampai di sana, Petrus pun melihat, oh ternyata benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus bangkit. Sebelum bangkit, Tuhan Yesus sudah jauh hari sebelumnya Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan
akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi sebelum kejadian kebangkitan, Tuhan Yesus sudah jauh hari sebelumnya menyampaikan bahwa dia akan mati, tapi dia juga akan bangkit. Ya, berarti ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jauh sebelumnya Yesus sudah sampaikan, dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu harusnya percaya. Karena apa? Karena semua yang Tuhan Yesus katakan pasti akan terjadi. Wah, hari ini kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu maha kuasa. Sebelum dia mengalami penderitaan dan mati, bahkan bangkit, banyak tanda mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan, termasuk membangkitkan yang sudah mati. Karena itu dia menunjukkan kepada kita bahwa dia berkuasa atas apapun yang ada di dunia ini, termasuk kehidupan anak-anak dan Yesusan, bahkan kita semua. Tuhan Yesus berkuasa. Yang kedua, kita mau belajar apa? Kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus begitu taat. Taat kepada siapa? Taat kepada kehendak Allah. Allah mau Yesus menderita, mati di kayu salib, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus melakukan seperti yang Allah kehendaki. Dia menderita, dia mati, dan dia juga bangkit untuk menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang taat. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus meneladani ketaatan Tuhan Yesus. Taat kepada siapa? Taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan terlebih taat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, kita mau belajar apa? Kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena dia sangat mengasihi kita, dia mau mati bagi kita. Dia juga mau bangkit bagi kita. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kematian, dosa itu tidak berkuasa atas kehidupan Tuhan Yesus, tapi dia menang atas kuasa dosa. Karena itu kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, sebagai wujud sukacita kita. Karena Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang berkuasa, yang bangkit, yang sanggup membebaskan kita dari kuasa dosa. Ingat itu baik-baik ya. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar bicara, tapi dia bisa membuktikan itu dengan kuasanya yang tidak tertandingi. Dia pribadi luar biasa dalam hidup kita. Dia telah membebaskan kita dari kuasa dosa karena dia sangat mengasihi kita semua, mengasihi anak-anak, mengasihi Yesusan, dan mengasihi semua ciptaannya ya. Jadi bukan hanya satu dua orang, bukan hanya kita saja, tapi semua manusia Tuhan Yesus kasihi ya. Jadi hari ini kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus adalah pribadi luar biasa dalam hidup kalian dan juga dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya adalah karya Allah untuk membebaskan kita dari segala hukuman dosa ya. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk mengingat apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan, dan menolong kita untuk semakin percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan berbagai perkara dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mau mati dan bangkit bagi kami semua. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami untuk juga dapat mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kami dari kuasa dosa, sehingga kami tidak lagi diperbudak oleh dosa, tapi kami sudah menang
menang karena kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk semua hal yang sudah Tuhan Yesus buat bagi kami. Kami anak-anak-Mu rindu untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami, terlebih dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, anak-anak sekalian, Misan mau ucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.